Wa asyhadu anna Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kumaha darama? Waalaikumsalam. Sunda semua enggak ini teh? Sok campur-campur ini teh. Ada yang dari luar kota kah? Saya bukan asli Sunda, Bu, tapi saya di Bandung. Oh iya, siapa ini? Saya Maliza, Oh, Maliza. Asli mana teh? asli Palembang. Wih, Palembangnya mana? Di Lubuk Linggau. Ibu tahu? Oh, Wong Lubuk Linggau. Dah jauh sama aku. Ibu di mana? Aku di Pelaju. Oh, orang Palembang juga berarti, Bu. Lahirnya bae. Berarti Numpang ada lahir. berarti ada keturunan lah ya. Dah kate turunan. Oh, kok bisa lahir di Palembang? Gitu, merantau. Bubur Oh. merantau. Aslinya mah Oh. Jawa. Ya, salam kenal Ibu. Salam kenal juga Teteh. Tapi Ya, jangan full Sunda ya, Bu ya. ya, Nggak ngerti. ya kadang campur-campur kalau ngisi tuh gitu. Ya Oh, mudah-mudahan oke. bisa ini. Baik, Bu. Translate ya nanti ini adminnya. Oke, Alhamdulillah ya hari ini luar biasa Allah memberikan satu takdir yang baik, yang mulia, karunia kita bisa berkumpul ya walaupun online ini orang-orang pilihan ya menurut saya gitu kan yang hadir di room ini gitu. Kenapa? Ini malam minggu loh teman-teman. Malam minggu cuaca dingin itu orang tuh lebih seneng jalan-jalan, mencari sesuatu yang hangat-hangat gitu kan ya. Tapi kita dengan keridoannya gitu kan ingin mendapat ridhonya Allah gitu kan ya ada di room ini gitu kan ya. Tidak lain dan tidak bukan yang kita itu ingin ada bimbingan berkenaan dengan pranikah ya. Ini saya dapat dapat judul yang luar biasa nih ya dari admin ya. Apa ya lebih ke apa namanya keraguan ya keraguan dalam menghadapi pernikahan mungkin ya ini sepertinya mau singelillah mau dudalillah jandalillah mungkin ya yang begini mah ada aja gitu ya yang menghinggapi rasa ragu gitu untuk memasuki satu jenjang pernikahan gitu kan ya bahkan yang sudah pernah nikah pun pada akhirnya mungkin saja pada akhirnya ragu gitu kan ya timbul rasa ragu karena apa karena trauma dan lain sebagainya gitu kan ya yang singelilah gitu kan ya belum pernah pisan gitu melakukan satu akad gitu jadi nggak kebayang gitu kan ya jadi keraguannya itu kompleks banget gitu kan ya apalagi sekarang kan zamannya gadget ya yang memang itu membuat membombardir banget gitu kan ya ke pola pikir kita, mindset kita gitu bahkan bisa jadi memang membentuk diri kita, kepribadian kita gitu kan dari medsos-medsos yang memang berseliweran lah ya setiap hari gitu kan di dunianya kita gitu seperti itu. Tapi dari situ gitu kan ya sebenarnya kalau kita mensikapi dengan bijak gitu kan ya berbagai permasalahan di luar sana gitu kan ya itu sebenarnya Allah kan sedang apa ya sedang mendidik sedang mengedukasi sedang mencurahkan kasih sayangnya sebenarnya Allah itu ya bagaimana kita mensikapi berbagai permasalahan yang saat ini mungkin banyak menghinggapi diri kita gitu kan salah satunya itu apa keraguan-keraguan yang nggak mesti harus keraguan tentang pernikahan aja ya, bisa jadi keraguan-keraguan yang lain gitu kan ya. Kalau di di Al-Quran itu dikatakan kalau kamu ragu ya tinggalkanlah. Artinya apa? Nggak boleh ragu, kudu yakin, ainul yakin gitu ya. Jadi kalau ragu ya tinggalkan, jangan dikerjakan gitu. Karena di dalamnya itu bisa jadi terjadi kemudaratan gitu. Nah, kalau misalkan kita gitu membahas tentang keraguan untuk melangkah pada jenjang satu pernikahan, kita mesti memahami dulu berarti kan ya, apa sih pengertian dari keraguan itu gitu kan ya, khususon gitu kan ya terhadap pernikahan gitu kan. Nah, kalau kita tahu gitu ya, keraguan dalam menghadapi pernikahan itu adalah apa? Perasaan bimbang ya kan tidak yakin takut dalam mengambil keputusan untuk menikah gitu kan ya dengan seseorang itu dibarengi lagi dengan media-media yang membuat kita itu berpikir
Sampai akhirnya ketika udah yakin mundur, apalagi kalau urusan finansial gitu kan ya. Kadang-kadang orang lebih mundur itu karena finansial, bukan karena keilmuannya. Padahal yang penting itu apa? Dua-duanya penting, tapi ada skala prioritas gitu kan ya. Kenapa? Karena ilmu itu itulah yang akan menjadikan diri kita itu untuk memantapkan diri gitu kan ya, untuk memasuki jenjang pernikahan gitu kan ya. Nah, kalau di dalam Islam itu sendiri gitu ya, pernikahan itu adalah apa? Ibadah yang besar, setengah din. Jadi memang Allah tuh dalam Al-Qur'an surat An-Nur itu ya, Ar-Rum ya, itu kan kata Allah apa? Diciptakannya kita itu berpasangan. Berarti emang wajib ya untuk menikah itu karena Allah sendiri yang memerintahkan berpasang-pasangan dari jenismu sendiri gitu kan ya. Jadi pernikahan itu adalah apa? Ibadah yang besar. Menggenapkan setengah din gitu. Dan merupakan ikatan yang suci. Pernikahan itu ikatan yang suci. Kenapa? Karena dari sesuatu yang haram menjadi halal gitu kan ya, dengan ikatan suci itu gitu kan, dengan akad itu tadi gitu kan ya. Sehingga keputusan untuk menikah itu tidak boleh gitu kan ya didasari emosi sesaat, tekanan sosial, bahkan hawa nafsu sekalipun gitu kan. Nah, ini harus dihindari gitu kan ya. Ketika muncul hal-hal yang seperti itu lebih baik kita merenung gitu kan ya. Lebih baik kita merenung dulu gitu supaya apa? Ini benar nggak nih saya mau nikah ini memang dasarnya karena iman kepada Allah gitu, bukan karena takut dibilangin perawan tua, jejaka tua gitu kan, atau dibilangin tidak laku. Enggak, tapi didasari karena iman. Aku mau menikah karena ini imanku kepada Allah karena Allah memerintahkan untuk menikah. Bahkan kata Rasul kalau yang tidak menikah itu dikatakan bukan umatnya Rasul. Berarti urgensi banget yang namanya pernikahan itu gitu kan ya. Memang akan membuat tentram gitu. Dan nggak enak hidup sendiri teh kata siapa? Nggak enak hidup sendiri. Enak kan berpasang-pasangan. Silih curhat gitu kan ya. Silih apa ya, mengingatkan gitu kan ya. Saling menasehati gitu kan ya, bisa jadi seperti itu. Nah, itu. Jadi ketika muncul keraguan ini diartikan dulu ini ragunya saya kenapa ya kira-kira gitu kan ya, khawatir ini merupakan salah satu hawa nafsu gitu atau tekanan sosial misalkan kamu teh ya sudah umur segini can nikah wae boro-boro nikah bobogohan gitu tuh ya, tekanan sosial atau dari teman-teman yang teman-teman udah pada nikah, udah punya anak gitu kan ya. Kalau dulu di kampung saya tuh usia 15 gitu kan ya, bahkan lulus SMP aja udah nikah. Tiba-tiba saya yang umur sekian, puluhan belum nikah itu kan tekanan ya. Tapi kalau misalkan dah memang belum datang jodohnya mau gimana gitu kan ya. Kembali lagi kan kepada Allah. Karena rahasia kita mendapatkan jodoh itu kan hanya milik Allah. Allah yang tahu kapan ya waktu yang terbaik yang Allah berikan gitu kan ya. Nah itu, nah kita itu harus mampu bijak gitu kan ya untuk untuk menganalisa rasa ragu ini apa sih sebenarnya, datangnya dari mana gitu kan ya. Nah ini kan dengan pertimbangan iman, akal, dan terutama istikharah kepada Allah. Artinya apa? Kembali lagi kepada iman kita. Saya mau nikah ini karena perintah, karena iman kepada Allah dan Rasul, gitu kan ya. Akal digunakan. Saya ini udah punya nih, misalkan penghasilan, gitu kan ya. Sudah mampulah untuk menikah, gitu kan ya. Nah, itu dibarengi dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga dengan ilmu itu kita itu tidak akan berlari kemana-mana pikiran itu gitu ya. Terus aja gitu kita itu mencari bimbingan tentang masalah pernikahan gitu kan ya. Sehingga kita itu kalau bahasa ini nama dipageri lah gitu kan ya. Pemahaman kita gitu kan ya tentang pernikahan itu dipageri dengan keimanan gitu kan, dengan ilmu-ilmu yang memang yang akan menunjang menguatkan kita bahwa keputusan menikah itu karena memang iman kepada Allah, karena Allah semata gitu kan ya. Nah, bagaimana gitu kan ya pandangan Islam terhadap keraguan ketika menjelang pernikahan gitu kan ya. Ini kalau Islam yang pertama itu Islam tidak menganjurkan terburu-buru dalam menikah. Berarti kan apa?
harus hati-hati, teliti gitu kan ya. Harus hati-hati ya, tidak terburu-buru, jelas gitu kalau bahasa apa 4 yang harus diperhatikan itu salah satunya itu kan keimanan ya, gitu kan. Jadi tidak terburu-buru itu persiapkan dulu semuanya, terutama mental nih ya. Kalau di kajian-kajian sebelumnya saya itu bilang apapun permasalahan sudah harus beres sebelum menikah. Artinya memanajemen emosi, memanajemen ketika kita misalkan menerima apa namanya sifat, karakter orang lain itu sudah harus beres sebelum kita menikah gitu ya. Artinya kita sudah mampu untuk memanajemen emosi kita gitu kan. Sehingga ketika memasuki dunia rumah tangga gitu kan ya, kita sudah istilahnya apa? Sudah tidak menjadi satu masalah yang besar gitu. Karena kalau misalkan itu belum beres gitu kan ya, akan terjadi banyak percekcokan nanti di dalam rumah tangga. Artinya, nah berarti kan apa? Islam tidak menganjurkan terburu-buru, perlahan tapi memang sesuai dengan syariat gitu kan ya. Nah itu kalau di hadis riwayat Tirmizi itu dikatakan ada satu hadis itu ketenangan itu datang dari Allah. Betul ya. Sakinah itu punyanya Allah. Tapi kita yang mencari sakinah itu gitu. Kita yang mengupayakan sakinah itu. Maka akan Allah turunkan gitu kan ya. Sakinah itu kepada orang yang Allah kehendaki gitu kan ya. Makanya kejar sakinah itu gitu. Dengan apa? Dengan ilmu gitu kan. Dengan ilmu dan pemahaman. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya gitu kan ya. Sehingga nanti Allah yang akan menurunkan. Sedangkan tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Makanya Islam itu sangat tidak menganjurkan nikah terburu-buru. Bisi iya mah datangna karena syahwat. Syahwat itu biasanya dibarengi dengan setan. Hayang gerak-gerak nikah, ameh selamat. Ya, tapi kan misalkan umurnya juga masih di bawah umur dan ini banyak kejadian ya, banyak kejadian gitu kan ya, karena bergaulannya yang bebas gitu pada akhirnya dinikahkan gitu kan ya, ternyata KUA-nya tidak nerima. Kenapa? Masih di bawah umur, belum boleh gitu kan ya. Terus dia nikahnya buru-buru karena apa? Berarti kan apa? Ada sesuatu gitu kan ya. Nah, itu kan butuh butuh ilmu untuk memasuki satu gerbang rumah tangga itu kan harus ada ilmunya. Dan ilmu itu harus dicari gitu kan ya, untuk ujuk-ujuk gitu kan, tidak tiba-tiba kita menjadi pintar gitu kan ya, karena yang memintarkan itu Allah gitu. Tetap ketika kita nanti berumah tangga menghadapi pasangan, sehari dua hari masih manis ya, seminggu masih meni kumaha kalau kata Sunda masih honeymoon lah kayak gitu ya. Tapi kan beranjak waktu gitu kan ya, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun akanlah nampak gitu kan ya karakter masing-masing dari pasangannya gitu. Nah ini kan bisa mengakibatkan apa? Terjadi banyak keributan, cekcok, KDRT, kemudian nanti pada puncaknya apa? Perceraian. Pada kadang sepele gitu kan ya. Saya beberapa waktu yang lalu baca ada begini. Saya cerai dari suami bukan masalah perselingkuhan, tapi karena suami itu tidak bisa memahami saya sebagai istrinya gitu katanya. Kenapa? Saya di rumah repot gitu, dia tidak membantu, dia cuma bilang ya itu urusan kamu gitu, aku sudah mencari nafkah. Itu kan kalau menurut saya itu bisa diselesaikan gitu kan ya dengan komunikasi yang baik. Fungsi peran masing-masing harus dipahami oleh pasangan gitu. Fungsi peran sebagai suami apa, fungsi peran sebagai istri itu apa gitu kan ya. Sehingga akan menemukan satu komunikasi yang harmonis gitu kan ya. Jadi tidak itu juga kan butuh ilmu. Nah, untuk mencapai ilmu itu gitu kan ya, itu harus dicari gitu. Kitanya harus terus gitu kan ya mencari ilmu kemana gitu yang memang kita bisa gitu memenuhi gitu kan ya ilmu itu untuk berumah tangga gitu. Jadi memang Islam tidak menganjurkan untuk terburu-buru gitu atau tergesa-gesa karena tergesa-gesa itu adalah sifatnya syaitan. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ketenangan dan keyakinan adalah tanda
Nah, ini ya Allah tuh memberi tanda. Keren kan Allah mah gitu ya. Datangnya kebaikan dari Allah gitu kan ya. Kalau kita tenang, pernah nggak sih ya teman-teman di sini suatu saat entah dalam masalah apa, entah dalam kondisi apa itu kok tenang gitu kan ya, nikmat gitu ya. Saya nggak tahu pernah nggak teman-teman apa namanya mengalami kondisi seperti itu gitu kan, ketenangan yang luar biasa. Itu sebenarnya Allah gitu kan. Allah memberikan kebaikan gitu dan keyakinan gitu. Kita tuh yakin ini masalah dari Allah, bahkan solusinya juga pasti Allah nanti yang akan membereskan gitu. Nah, keyakinan itu harus kita pegang. Setiap permasalahan itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Dan Allah juga nanti yang menjadi solusinya. Nah, ini harus dipegang juga ya teman-teman ya. Keyakinan ini teh gitu. Sehingga kita itu akan menjadi tenang gitu kan. Kita paling mengupayakan solusinya apa nih ketika ada masalah gitu kan ya. Kalau dalam rumah tangga tuh urusan anak, itu kadang-kadang urusan anak itu suami istri bisa jadi ribut ya. Urusan anak gitu teh. Bisa jadi ribut suami istri gitu kan. Padahal bisa duduk bareng gitu kan ya. Kenapa bisa ribut? Karena biasanya ya suaminya pengennya A, istrinya pengennya B. Tidak sinkron, tidak satu kata dalam mendidik anak. Nah ini kan bisa jadi satu perselisihan ya dan membuat anak itu menjadi saya harus ngikuti siapa nih gitu kan ya. Sedangkan bapaknya begini, ibunya begini misalkan gitu kan ya. Nah, itu kan. Karena apa? Karena setiap Allah memberikan permasalahan itu pasti akan ada solusinya. Yang penting kita itu yakin. Dari keyakinan itu akan lahirlah ketenangan. Karena itu adalah tanda kebaikan dari Allah. Nah, jika seseorang masih ragu atau gelisah gitu ya, kalau misalkan masih ada ragu dan gelisah dalam mengambil keputusan untuk menikah, maka ini dianjurkan untuk apa ya? Treatment mungkin ya, treatment silent dulu lah gitu ya, berdiam diri, bukan berdiam diri di gua ya atau pergi healing kemana gitu kan ya, tidak, tapi lebih kepada merenung merenung kemudian bertanya kepada diri apa nih kira-kira gitu, mungkin bisa jadi di list ya, ditulis apa nih yang bikin saya ragu gitu kan, ditulis aja gitu, mau berapa halaman tulis aja gitu, tulis apa ini yang bikin saya ragu. Nah setelah ditulis itu kan kita akan merenung. Kemudian kita cobalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya itu dengan sholat istikharah itu. Tumpahkanlah semua rasa ragu itu kepada Allah. Minta petunjuk Allah gitu kan. Yang kita list tadi, yang kita tulis begitu banyaknya, bacakan aja, ya Allah aku teh begini, tulis apa namanya, komunikasikan aja ke Allah gitu, komunikasikan. Kenapa? Walaupun Allah sudah tahu juga nggak masalah, ungkapkanlah, ungkapkan, ya Allah aku teh ragu ini teh gimana ya, mohon petunjuk ya Allah gitu. Insya Allah ya, dengan kita yakin kepada Allah, ingin ketenangan, mau menunaikan pernikahan karena Allah, karena iman kepada Allah, karena ingin ibadah kepada Allah, ingin ridhonya Allah, gitu. Maka Allah itu akan menurunkan solusinya. Tapi modalnya apa? Yakin. Ini mah kadang apa? Yakinlah Allah bakal ngaberesan. Tapi dirinya sendiri kadang masih ragu-ragu. Benar gitu Allah teh bakal ngaberes. Ah ya sudah. Mindsetnya aja itu sudah seperti itu gitu kan ya. Harus yakin. Keyakinan itu harus dipupuk bahwa semuanya bersumbernya kepada Allah. Maka Allah lah yang akan menyelesaikan semua permasalahan ya. Nah, kemudian apa? Kita coba gitu karena ketika timbul sudah beristikharah hati, seharusnya itu ya idealnya ya, idealnya itu kan hati menjadi tenang, sudah curhat ke Allah sampai menangis-nangis gitu misalkan gitu kan ya. Itu biasanya Allah akan menurunkan sakinahnya gitu. Tapi kita masih merasa gimana gitu, ya silahkan gitu kan ya. Kita mencari orang yang paham akan hal ini gitu. Kenapa nih saya bisa seperti ini gitu kan ya. Berarti mencari misalkan siapa, ustadz, ustazah misalkannya yang mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan kita gitu kan ya. Nah itu ya yang pertama, Islam tidak menganjurkan untuk terburu-buru dalam menikah. Kemudian yang kedua apa? Pernikahan harus didasari dengan keyakinan dan niat yang benar. Yakin pokok nama saya nikah teh karena memang Allah yang memerintahkan.
yakin niat saya ini adalah benar. Benar karena Allah gitu kan. Jadi tidak ada unsur-unsur yang lain gitu ya. Tidak ada unsurnya karena udah bobogohan sekian tahun. Nah, itu kan bukan didasari dengan keyakinan yang benar ya gitu kan ya. Atau apa gitu ya. Misalkan karena sudah keburu usianya berapa gitu ya mendapat tekanan tadi gitu kan ya. Enggak gitu juga. Nah, ini kalau di surat Arum tadi gitu ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan kamu untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Nah, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya dia di antaramu rasa kasih dan sayang. Nih, ya ketika Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan itu merupakan apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi jangan dianggap sesuatu. Ya kebayang nggak sih ya dari yang nggak dikenal, ya kan? Kemudian Allah mempersatukan, itu kan satu tak kebesarannya Allah gitu kan ya. Dalam mempersatukan dua jenis manusia gitu kan ya, laki-laki dan perempuan dalam satu akad pernikahan itu kan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Itu kan luar biasa itu kan ya. Akadnya saja ya ketika mengucapkan syahada gitu kan ya untuk mensahkan gitu kan ya pasangannya untuk menemani dia dalam kehidupan ini gitu. Itu menggetarkan arsy-nya Allah gitu kan. Bergetar itu saking sucinya itu kan ya pernikahan itu gitu kan ya. Sama dengan pengangkatannya seorang nabi gitu pernikahan itu gitu kan ya. Akadnya itu gitu. Dia menciptakanmu, istri atau suami dari jenismu sendiri. Artinya apa? Suami istri itu sebenarnya dari satu jiwa gitu kan. Seharusnya kalau satu jiwa mah ya, kalau masih ada ribut dikit itu bumbu ya. Artinya apa? Tidak menjadi berkepanjangan, tidak menjadi satu petaka gitu kan. Seharusnya semakin harmonis gitu kan. Kalau ada perselisihan wajar ya. Kita bukan malaikat, kita punya nafsu gitu. Tetapi nah, kalau di kajian sebelumnya itu wajar ya gitu kan ya. Karena memang kita dasarnya anas gitu kan ya. Nah, kalau anas ini kan ada diiringi dengan nafsu ya gitu. Tapi kalau dari jenismu sendiri dalam satu jiwa itu seharusnya bisa diselesaikan gitu kan ya. Kenapa? Karena suami pakaiannya istri pun begitu sebaliknya gitu kan ya. Jadi sama-sama gitu kan ya mengimbangi lah gitu kan ya gitu. Supaya apa? Supaya menjadi tenang berada di samping pasangan kita gitu. Itu dari jenismu sendiri gitu. Supaya apa? Cenderung supaya kita tuh cenderung kepada pasangan kita dan merasa tentram. Teman-teman yang belum menikah mohon maaf ya. Ini kalau teman-teman nanti sudah ada jodohnya akan terasa bagaimana nikmatnya, bagaimana tentramnya kita gitu berdua bersama pasangan gitu. Itu betul Allah itu Masya Allah. Allah yang menurunkan ketenangan, ketentraman itu gitu. Karena apa? Karena satu jiwa tadi gitu kan ya. Kita itu dengan pasangan kita. Dan dijadikannya itu gitu kan ya pasangan ini tadi gitu kan ya. Allah titipkan rasa kasih dan sayang. Jadi rasa kasih sayang ini teh Allah titipkan gitu. Sifatnya Allah itu Allah titipkan kepada kita sehingga kita berkasih sayang. Kan awalnya nggak kenal ya gitu. Tidak kenal, tapi kok begitu jodoh mah langsung tring gitu ya, seperti yang satu langsung cocok aja hati itu langsung langsung menerima gitu kan ya, tidak ada pembantahan gitu kan seperti itu. Nah itu kan ya seperti itu. Jadi tujuan pernikahan itu apa? Kalau di ayat ini sakinah, ketenangan. Makanya kata Allah, kata Rasulullah gitu ya, sok nikahlah kamu gitu. Karena yang nggak nikah tuh bukan golonganku. Gitu. Karena aku untuk tentram. Ada penyaluran, maaf, ada penyaluran syahwat gitu kan ya. Walaupun itu bukan tujuan, jelas ya.
tujuan dalam pernikahan itu bukan untuk menyalurkan syahwat aja, tapi bukan tujuan yang utama gitu ya. Tujuan utama itu apa? Sakinah, menenangkan diri. Sehingga kita ketika kita sudah berkeluarga itu kan mau pergi kemana aja gitu kan ya, tetap tenang karena udah ada pasangannya kita di rumah gitu kan. Suami ketika mencari nafkah gitu tenang gitu kan ya. Dia mau mau menyalurkan syahwatnya dia bisa pulang gitu. Ada pasangannya yang bisa dia salurkan. Pun begitu dengan istrinya gitu kan seperti itu. Nah, jika misalkan seseorang gitu kan ya sudah diliputi rasa keraguan yang berat, itu bisa menjadi tanda bahwa memang ada belum adanya ketenangan gitu kan ya yang menjadi dasar hubungan tersebut. Nah, ini apa ya? Harus upaya kata saya juga gitu kan ya. Jadi ketenangan itu diupayakan, dicari dengan apa? Dengan pemahaman tadi gitu kan ya. Untuk mencari apa menempati satu ketenangan sakinah itu ya kitanya mengupayakan artinya apa mengelola emosi gitu kan karena dengan mengelola emosi itu memang hati itu akan menjadi tenang gitu kan ya dan selalu meminta pertolongannya Allah karena kalau tidak dengan pertolongan Allah nggak bisa ya tetap minta ya Allah buat saya untuk menjadi manusia yang mampu bersabar, yang mampu mengelola emosi, yang mampu untuk tidak mendahulukan hawa nafsu gitu. Tetap meminta pertolongan gitu kepada Allah gitu. Ya, Islam itu mengajarkan bahwa ketenangan hati itu adalah petunjuk dari Allah. Jelas ya, gitu kan. Bahwa Allah itu sangat menginginkan kebaikan buat makhluknya, buat manusia gitu kan ya. Karena dengan ketenangan hati itu kan banyak nanti petunjuk-petunjuk yang akan Allah berikan kepada kita gitu dengan ketenangan hati itu. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu apa? Disunahkan gitu kan untuk melakukan sholat istikharah ketika ragu. Ini kadang saya beberapa waktu yang lalu malah ada gini. Saya tuh udah istikharah Bu, tapi masih aja ragu ya. Itu kan sebenarnya udah di luar redaksi ya. Artinya dah memang Allah gitu yang punya kalau istikharah harus melepaskan melepaskan apa ya namanya ya angan-angan bahwa memang kita itu memang ingin petunjuk gitu kan dengan istikharah itu bukan istikharah itu tapi di mindset kita saya mah pengen si A gitu tapi istikharah ya ya si apa akalnya itu ya akan memilih ke situ gitu kan ya sesuai dengan keinginan dia bukan berarti kan apa nafsunya gitu kan ya bukan ingin meminta petunjuknya Allah jadi kalau mau istikharah itu memang harus murni ya harus bersih gitu kan ya bahwa ini istikharah ini memang untuk menentukan pilihan mana yang terbaik menurut Allah gitu kan. Nah, kata Rasulullah gitu kan ya di hadis riwayat Bukhari gitu kan ya apabila salah seorang di antara kalian berkehendak melakukan sesuatu maka hendaklah ia sholat 2 rakaat atau istikharah selain sholat wajib gitu kan ya kemudian ya nggak berdoanya mau apa ya sesuai kebutuhan aja gitu kan ya gitu. Apakah boleh misalkan ya Allah berilah aku jodoh A B C D nggak apa-apa ungkapkan aja gitu kan ya ungkapkan aja apa kalau misalkan laki-laki ya Allah pengen yang cantik boleh pengen yang kaya boleh pengen yang keibuan boleh pun begitu sebaliknya gitu kan ya yang akhwat misalkan gitu pengen yang kasep anu beunghar anu mapan mangga gitu kan ya doa mah bebas gitu kan ya tetapi kata Allah apa semuanya itu ada dalam kekuasaanku ya ketika engkau berdoa dan aku memberikan yang terbaik maka harus nerima yang tadi udah kepengen ya Allah berdoanya A B C D banyak tiba-tiba kata Allah itu mah bukan bukan yang terbaik menurut kamu, yang terbaik menurut aku ini kata Allah. Nah, itu harus siap, jangan kecewa ya. Ya Allah, aku kan udah berdoa nih, minta yang begini-begini, kenapa dikasih yang gini? Nah, itu menyalahkan Allah, berarti menganggap Allah itu lemah gitu kan ya, seperti itu. Ya terima gitu kan ya. Kalau ternyata kenyataannya tidak sesuai, berarti yang terbaik itu adalah pilihannya Allah gitu. Nah, sholat istirahat ini kan sebenarnya meminta petunjuk ya sebenarnya.
meminta petunjuk ketika kita menghadapi satu pilihan yang luar biasa yang membuat kita tuh merasa bimbang, ragu gitu ya, seperti pernikahan lah kayak gitu kan ya. Jadi bisa jadi istikharah ini kan, nah itu istikharah ini kan seharusnya menjadi solusi ya, solusi bahwa bisa membuat hati itu tenang. Ada juga yang setelah istikharah malah ragu, tambah nggak bener gitu ya, karena nafsunya lebih mendominasi gitu. Gitu. Kemudian selanjutnya ragu karena apa? Bisikan syaiton. Nah, ini apa yang bikin ragu itu tadi ya, kayak medsos gitu membuat ada bahasa gini malahan. Lebih baik sendiri daripada berumah tangga. Geningan berumah tangga teh horor gitu kan ya. Hanya ada status tetapi seperti apa? Seperti babu yang gratisan gitu kan ya. Sebagai pencetak, alat pencetak pembuat anak gitu kan ya, itu kan apa, pemikiran-pemikiran yang sudah mendominasi nafsu ya, yang udah ditunggangi setan itu kan ya, pikiran-pikiran seperti itu. Dalam Islam tidak seperti itu rumah tangga teh gitu kan ya. Justru gitu, dalam rumah tangga itu kalau kita melihat rumah tangganya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar gitu kan, Siti Sarah gitu kan, dua istrinya itu luar biasa gitu ya, patut kita contoh gitu kan ya, tidak mendominasi nafsunya gitu kan ya, saling, kalau bahasa Sunda masa uyunan gitu kan, tahu fungsi peran masing-masing di dalam rumah tangga. Suami sebagai kowam ya, si istri sebagai makmum ya, ikuti kowamnya, ikuti, terlepas misalkan cuma tukang beca, tukang rongsok, tapi dia kowam yang Allah lebihkan itu. Kalau di Anisa, surat Anisa 34 itu Allah lebihkan itu. Walaupun cuma misalkan statusnya pekerjaannya seperti itu, hina menurut orang tetapi tidak kan menurut Allah. Qawam yang harus ditaati gitu kan. Nah, makmum itu kan istri dan anak itu harus mengikuti qawamnya gitu. Nah, itu kan tidak akan terjadi tumpang tindih gitu. Itu kalau di medsos saya lihat itu kan seperti yang suami-suami takut istri lah, membalik-balikan bahasa gitu kan. Sampai berani misalkan memarahi suaminya, melemparkan barang-barang kepada suaminya, bahkan ada yang lagi makan nasinya itu dilemparkan, itu kan astagfirullah. Seperti itukah rumah tangga yang Allah inginkan? Tidak, jelas tidak ya. Bukan seperti itu. Makanya perlu, sangat perlu dan harus untuk menggali, mencari ilmu tentang rumah tangga. Makanya biar nanti paham ketika berumah tangga. Oh, yang namanya rumah tangga, teman saya pernah bilang, selamat datang di dunia rimba. Jadi rumah tangga itu dia bilang apa? Hutan rimba, segalanya kusorangan gitu kan, seperti itu. Segalanya sendiri. Nah, walaupun misalkan gitu ya, keraguan itu tidak semuanya buruk gitu kan ya. Tidak semuanya memang datangnya dari Allah, bisa jadi karena memang keraguan itu kalau misalkan memang sudah berniat nikah gitu kan ya, lillah gitu kan, ada keraguan bisa jadi kan karena ya banyak faktor lah gitu kan ya. Bisa jadi seperti itu yang mungkin akan kita temui gitu kan ya di kemudian hari, sehingga membuat kita tuh ragu itu apa. Nah, itu kalau kata Allah gitu kan ya di An-Nisa ayat 4-nya, sesungguhnya setan itu memberi janji-janji kepada mereka yang membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipu daya. Itu ya. Kayak model gimana ya? Kayak semisal pengen buru-buru nikah yang karena didominasi nafsu gitu kan ya. Jadi di dalilan
udah aja nikah daripada berduaan terus gitu kan ya. Lebih banyak mudaratnya gitu kan ya. Padahal imunnya belum tahu apa-apa. Belum tak dulu rumah tangga itu kan ya. Kalau kita nggak iman kepada Allah teh rasanya semua rumah tangga teh masalah aja gitu kan ya. Itu kan apa? Setan yang membisikkan gitu kan. Selalu memberikan angan-angan gitu. Terus nikah we gitu kan. Biar kamu halal, biar kamu bisa menyalurkan. Padahal dia sendiri tidak paham pernikahan itu apa sebenarnya gitu kan. Gitu. Nah, ini kan keraguan ini muncul itu sebenarnya logis ya. Logis gitu kan ya. Tapi Allah tetap memberikan rambu-rambu. Ketika kamu ragu ya tinggalkan dulu gitu kan. Artinya tadi kan ya diam dulu sejenak ketika ada keraguan. Diam dulu sejenak. Renungkan, introspeksi diri, muhasabah ini apa nih? Letaknya di mana nih yang membuat kita ragu gitu kan ya. Jadi karena takut, bukan hanya karena takut menikah, takut gagal, atau takut tanggung jawab, maka itu akan menjadi was-was yang datangnya dari setan gitu kan ya. Kenapa harus takut gitu kan ya? Kalau niatnya karena Allah, pasti Allah akan menurunkan banyak bantuan gitu kan ya. Contohnya, salah satu contoh yang paling konkret lah ini Maya. Jadi ketika sendiri itu kan rizkinya sendiri, kesendirian lah kalau bahasa ini nama. Tapi begitu menikah kan jadi dua pintu, gitu kan. Ketika punya anak satu, tambah pintu, tambah lagi rizkinya. Anaknya nambah, nambah lagi rizkinya gitu kan ya. Ya itu kan udah jaminan dari Allah. Terus yang membuat kita takut apa gitu kan ya. Kalau semua kehidupan itu Allah yang pegang gitu kan ya. Kalau Rasulullah itu pernah bersumpah dan jiwa Muhammad itu ada dalam genggamannya Allah. Artinya kan ya kumaha Allah mau saya mau digimanain juga kan itu kan maknanya gitu. Kalau kita yakin ke sana kan seharusnya tidak ada masalah. Ya udah jalani aja ketika apa namanya kehidupan rumah tangga, ekonomi morat marit, ya jalani aja dulu gitu kan ya. Berdua, ada dua kepala yang berbeda itu akan menghasilkan solusi. Tinggal minta ke Allah solusi yang terbaik itu yang gimana ya Allah kasih petunjuk. Gitu. Urusan anak misalkan, tinggal dibadamikan, tinggal disepakati mau kayak apa nih mendidik anak gitu. Gitu kan ya. Sehingga anak tidak menjadi korban gitu. Ayo we kalakan nyarekan misalkan. Padahal anak teh naon sih? Nggak tahu apa-apa misalkan gitu. Karena akalnya belum sempurna. Itu kan sebenarnya bisa dibicarakan gitu. Komunikasi gitu kan ya, yang baik gitu. Nah, ini dengan cara apa gitu kan ya, misalkan timbul gagal, takut nggak bisa tanggung jawab, misalkan gitu kan ya. Ya memperkuat iman ya, udah jelas itu mah, perkuat iman. Artinya apa? Yakin. Lamun niat benar, pasti Allah ada di situ. Pasti akan Allah tolong gitu kan. Yang penting yakin gitu. Kemudian apa? Memperbanyak doa, jelas, minta petunjuk, minta bantuannya Allah gitu. Minta sebanyak-banyaknya ke Allah. Allah mah resep diminta. Allah mah seneng mau kita minta apa aja apa. Seneng Allah mah gitu. Daripada yang nggak pernah doa, Allah nggak suka gitu. Dan coba untuk berdiskusi dengan teman yang lebih paham atau mungkin ke ahli ilmu ya, kepada yang ahli ilmu atau orang yang soleh gitu. Kita coba untuk diskusi apa yang membuat kita itu menjadi takut gagal, takut menikah, takut kita nggak bisa tanggung jawab nanti setelah menikah gitu kan ya. Jadi kita mencari gitu kan orang-orang yang mampu untuk meredamkan rasa takut itu gitu kan. Nah, kemudian apa nih sikap kita gitu kan ya ketika keraguan dalam untuk menikah itu muncul gitu kan. Nah, itu yang pertama itu apa? Introspeksi. Introspeksi diri kita. Ini sebenarnya keraguan itu dari mana munculnya gitu kan. Apa karena kurang mengenal pasangan? Ya, kalau dari ta'arufan ya jelas ya, itu kan baru dipertemukan. Nazor, baru nazor, belum tahu karakter. Tapi kalau satu jiwa seharusnya mampu itu kan. Nah, itu kan dalam rumah tangga itu ada istilah ta'aruf ya. Ta'aruf ini sepanjang kita berumah tangga. Apakah saya sudah betul mengenal suami saya? Oh, tidak. Saya masih harus ta'aruf. Kenapa? Seiring waktu
dia bertambah pemahaman, seiring waktu dia bertambah ke usia, dan di situ pun akan merubah ta'arufnya, akan menambah bagaimana ta'aruf lagi ini di usia segini itu apa nih yang harus membuat saya ta'aruf, mengenal lagi ini pasangan saya gitu. Walaupun pernikahan udah puluhan tahun ya gitu, karena ta'aruf itu sepanjang kita berumah tangga gitu kan. Nah itu, jadi yang namanya mengenal pasangan itu tidak pas nikahnya aja, tapi sepanjang kita berumah tangga itu ta'aruf itu terus itu kan. Karena perkembangan hormon segala macam kan itu akan terjadi perubahan. Nah, itu kita harus mengenal gitu kan. Kalau bahasa mohon maaf ya, kalau bahasa yang udah menikah tuh jadi ketika ada gestur dari pasangan kita seperti apa, oh beliau lagi kepengen apa. Nah, kalau ada bahasa kayak apa, oh sudah tahu nih. Ini kode ini. Kode beliau mau apa. Itu kenapa? Karena yang namanya ta'aruf itu terus dilakukan gitu kan sepanjang kita menikah gitu ya. Kurang yakin misalkan kepada diri sendiri, melemah-lemah diri artinya melemah-lemah diri gitu, teyakinkan diri sendiri teh, melemah-lemahkan diri sendiri, padahal diri teh usaha punya siapa, diri teh punya Allah. Tanya ke Allah, aku teh gimana ya Allah, kenapa harus tidak yakin kepada diri sendiri padahal diriku adalah milikmu, kan gitu ya. Introspeksi itu gitu kan. Jadi jangan melemah-lemahkan diri. Kita itu makhluk yang berakal, makhluk yang mulia gitu kan dibanding yang lain. Jangan melemah-lemahkan diri. Kemudian apa? Meminta nasihat dari orang yang berilmu dan keluarga yang bijak gitu. Jangan meminta nasihat kepada orang yang suka ngomporin. Ya enggak we atuh, ya sudah aja kalau kamu ragu, kalau kamu apa namanya? Tidak mau sama yang itu, udah aja nggak usah. Itu kan ngompori. Kan orang yang bijak mah coba lebih lebih mengenal lagi. Coba tanya kepada walinya seperti apa, kan gitu ya. Jadi kita tahu, oh iya, ini tuh sebenarnya ternyata kan bisa jadi masalahnya sepele. Karena kita tidak mengenal aja, kita tidak tahu informasi calon kita. Supaya kita tahu dari siapa? Ya dari yang mendampingi, gitu kan ya. Yang mendampingi kalau di saung ta'aruf siapa? Kalau ke Ikhwan, Ikhwan kan berarti ke Ustadz, ya kan? Kalau Ahwat berarti ke ustazahnya, kan gitu ya. Tanyalah di situ. Tanya, gali, gali sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, yang masih sesuai koridor syariah, gitu kan ya. Itu. Jadi kita itu akan tahu, gitu. Oh karakternya ini teh begini ya orangnya, gitu. Solusinya nanti apa, gitu. Nah itu tadi ya. Kemudian kan istikharah tadi udah jelas, tidak terburu-buru, gitu kan ya. Nah kalau semua usaha tadi sudah dilakukan, gitu kan ya, tapi masih masih tetap ada masih tidak muncul ketenangan, masih ada ragu, ya mungkin menunda pernikahan mungkin itu jalan yang terbaik ya. Bisa jadi gitu kan, bisa jadi itu jalan yang terbaik gitu. Tapi tetap usaha-usaha tadi itu sudah dilakukan semua sampai pada sholat istikharah, berdoa, meminta pertolongan, udah dilakukan semua, tetapi masih seperti itu. Ya introspeksi lagi, ini kenapa ini kan ya gitu kan ya, karena bisa jadi ya jalan terbaik menunda sampai kapan walau alam. Nah itu kan sampai kapannya itu yang harus kita waspadai karena umur kita nggak ada yang tahu gitu kan. Nah itu jadi dalam Islam itu keraguan yang datangnya selain dari setan itu sebenarnya tidak dosa ya. Wajar kan? Wajar karena kita makhluk sosial gitu kan ya. Memang dasarnya kita itu adalah bahan bakunya anas gitu kan ya. Yang memang Allah titipkan nafsu dan iman gitu kan, itu pasti akan terus gitu tarik menarik gitu kan ya, nafsu dan iman ini akan terus tarik menarik gitu. Jadi keraguan itu bukan satu dosa, kewajaran, tapi tetap tidak boleh mendominasi hawa nafsunya gitu kan ya. Nah, ini kan bisa jadi
dengan adanya keraguan ini dia itu berhati-hati. Orang yang berhati-hati dalam menjalankan ibadah yang besar. Betul. Gitu kan ya. Jadi jangan sampai terjebak di dunia pernikahan yang kalau kata Sundanya amit-amit gitu ya, awet rajet, karena dalam Islam tidak ada rumah tangga yang awet rajet, itu nggak ada gitu kan ya. Harus tercipta sakinah mawaddah warahmah ya kalau dalam Islam mah gitu kan ya. Gitu kan. Berarti kan ini bisa jadi dia kehati-hatian dia dalam melakukan atau untuk menjalankan satu ibadah yang besar gitu. Nah, ini tetap ya keraguan itu harus ditangani dengan cara yang syar'i tadi gitu kan, yang beberapa tadi dijelaskan gitu kan ya, harus tetap sesuai dengan syariat gitu, tidak berdasarkan pemikiran sendiri, tidak berdasarkan medsos. Oh, dicari gitu, tanya GPT misalkan ini gimana nih ya, ya jelas berbeda nanti hasilnya ya gitu kan ya. Kalau secara syar'i itu kan akan muncul juga sesuai dengan syariatnya gitu, seperti. Oke, teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa merubah mindset kita ya, yang mungkin tadinya ragu. Sekarang mudah-mudahan ya itu mah tetap ya Allah yang memberikan ilmu kepada kita gitu kan, masing-masing orang kadarnya akan berbeda ya. Allah memberikan kadar penerimaan kepada kita itu akan berbeda, tapi paling tidak pasti Allah memberikan lah gitu kan ya, pemahaman itu kepada kita itu insya Allah gitu mah ya, walaupun berbeda kadarnya yang diterima oleh kita. Itu aja yang bisa disampaikan. Mangga barangkali mau dibuka diskusinya, dikembalikan dulu ke Teriska. Insya Allah ya. Dari Bu Sari semoga jadi ini ya, jadi sedikit mungkin ya, sedikit mengubah cara pandang kita semua gitu ya, terkhususnya mungkin para singgalilah gitu, yang yang usianya juga mungkin akan menuju kepada pernikahan gitu ya, yang mungkin sebelum-sebelumnya ragu. Semoga Allah beri hidayah, beri cahaya gitu ya kepada hati dan pikiran kita untuk pada akhirnya menjadi semangat lagi gitu ya untuk mengejar karunia atau berkah daripada pernikahan tadi ya. Masya Allah. Tadi apa namanya tuh tadi betul ya kalau misalkan tips yang Bu Sari kasih itu, kalau misalkan memang ragu berdoa sama Allah ya gitu, deketi Allah gitu. Bahkan mungkin tadi kalau kata Bu Sari itu tulis aja mangga keraguan dan ketakutannya tuh apa aja, diriliskan di tulisan gitu ya, dijurnalkan mungkin, dituliskan Ya, apa yang menjadi keraguan-keraguan saya gitu ya, baik mungkin bukan hanya pernikahan juga ya, tapi dalam kehidupan juga apapun itu gitu ya. Sesuatu hal yang meragukan itu minta aja sama Allah gitu ya. Terus juga tadi tipsnya itu istiqoroh ya. Memang ternyata ternyata untuk bisa menentukan saya ingin menikah atau belum tuh juga harus apa ya, istiqoroh juga ya. Dikira mungkin kayak apa namanya pas waktu menentukan pilihan calon jodohnya ya ternyata ya tadi karena ya luar biasa gitu ya untuk mau menuju pernikahannya aja itu wah godaan-godaan setan pun terus gitu ya menggoda kita untuk udahlah nggak usah nikah aja. Tadi kalau kata Bu Sari, ah udahlah saya mah lebih baik sendiri aja gitu ya nggak mau nikah takutnya malah jadi lebih sengsara. Alhamdulillah ya Bu Sari ya gitu. Padahal Allah itu sangat luar biasa gitu ya, betul-betul memberikan karunia yang sangat luar biasa lah pokoknya ya buat teman-teman mungkin yang sudah merasakan pernikahan mah kerasa banget gitu ya. Tadi juga Bu Sari itu menekankannya sakinah. Oh ternyata sakinah itu tuh tadi ya Eee, maksudnya tuh, ya ketika misalnya kita jalan kemana gitu ya, misal kalau akhwat nih terutama gitu ya, ketika mau pergi kemana mana teh jadi lebih tenang karena ada suami misalnya, ada pasangan yang Masya Allah ya, ternyata dari hal-hal seperti itu juga iya juga ya gitu ya, bikin kita tenang. Nah itulah sakinah gitu ya, Masya Allah. Ya, semoga teman-teman juga ini ya, jadi sedikit mengubah mindset lah gitu ya. Mangga barangkali kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan lagi, didiskusikan lagi, boleh ya, masih ada waktu, teman-teman semuanya.
Barangkali di sini juga ada yang baru bergabung juga ya, sama ada yang sebelumnya juga udah sering ikutan kajian rutin daripada Saung Ta'aruf. Terus juga di sini juga ada yang udah mengikuti sekolah pranikah ya, tapi Masya Allah sama Allah selalu diberi kesempatan untuk menimba ilmu di sini ya, setiap minggunya Masya Allah ya, luar biasa. Ya, mangga boleh. Sambil mungkin nunggu-nunggu teman-teman ada yang mau ngechat, boleh ya. Kita sambil barangkali tadi sambil kenalan juga ya. Di sini ada tadi teh siapa ya? Teh Maliza ya tadi teh ya. Iya, Teh halo Bu. Maliza. Iya, halo. Assalamualaikum Teh. Teh Maliza. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah. Ini orang Palembang tapi di Bandung ya tadi ya. Sekarang Iya, lagi di Bandung ya. Nah, Teh Maliza ini panggilannya Maliza, mal Iza, aja, mal oh aja, Teh mal. Mal. Iya, Teh Mal mangga boleh lah mungkin ya sedikit entah mungkin kesan-kesan dari tadi yang disampaikan sama Bu Busari atau mungkin ada pertanyaan yang masih dari tadi teh kan ini temanya tentang keraguan ya dalam Iya, menikah. betul. Barangkali masih ada keraguan setelah Bu Busari tadi menjelaskan masih ada keraguan apalagi nih yang perlu untuk diluruskan lagi barangkali ya sama Bu Busari misalnya atau Bapak boleh. Tapi saya bertanya boleh? Oh ya boleh boleh boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maliza, umur 25 tahun, sekarang kesibukannya lagi nyari kerja sambil prepare buat S2. Sebenarnya yang ingin sekaligus curhat ya sama Bubu ya, bisa ngasih masukan. Saya tuh apa ya, gimana ya mulainya? Ya gini, saya tuh kayak bukan pernah sih sampai sekarang tuh ada kagum sama temen, temen temen organisasi. Dulu waktu semasa kuliah tuh ikut organisasi DKM gitu kan ya, Bu. Nah, terus dari 2021 awalnya nggak kenal gitu, kenalnya tuh waktu saya ngechat dia buat jadi pemateri di himpunan, jurusan saya gitu kan. Nah, kemudian ya udahlah mutualan nih kontak WA gitu. Tapi nggak tahu kenapa, padahal dia tuh orangnya yang private life gitu loh, kayak nggak pernah posting apa-apa gitu kan, nggak pernah pansos gitu kan. Sedangkan saya jamet gitu kan istilah gaulnya jamet, apa-apa diposting gitu kan, karena buat kesenangan gitu kan. Saya tuh nggak tahu, padahal dia mah kalau kita kagum sama orang tuh kan, oh pas dilihat story-nya, oh ternyata dia kerja ini ya, oh ternyata ilmunya segini, oh ternyata dia pintar. Seharusnya kayak gitu ya kalau kita kagum sama orang kan. Tapi nggak tahu kenapa, saya kagum sama dia itu karena dia begitu private life gitu loh, bukan bukan dia nggak punya kehidupan. Karena pas setelah saya searching, saya cari tahu tentang dia gitu kan, ternyata, oh ternyata dia, kerja ini gitu kan, oh ternyata dia ternyata walaupun dia nggak pernah update, ternyata dia luar biasa ya gitu dari pencapaiannya, dari karirnya gitu kan. Nah, kan, gimana lagi ya, nah gimana sih buat mengontrol hati kita, maksudnya tuh kayak apa ini kode dari Allah? Karena saya juga berdoa kan Bu, kayak, "Ya Allah jangan jatuhkan hati saya kepada orang yang tidak baik untuk saya, yang bukan jodoh saya." Karena saya juga pernah mengalami trauma, pernah pacaran dan putus dan saya nggak mau lagi sakit hati dan bikin Allah cemburu gitu. Jadi nanti misalnya saya jatuh cinta, jatuhkan langsung aja ke jodoh. Nah, kenapa sama si laki ini nggak pernah kok nggak apa sih, nggak apa sih, nggak padam gitu, kayak terus aja kagum sama dia, sedangkan sama cowok-cowok lain kayak ya udah sekilas aja gitu. Mohon, masukannya Bu. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Rasa cinta itu fitrah ya, Bu ya. Rasa Ya, cinta. Maksudnya rasa suka itu fitrah ya, Bu ya. ya betul. Berarti Temal ini normal sama lawan jenis. Iya, Masya Allah. Mangga, Bu. Barangkali Bisa. ada ininya. Ya, oke. Makasih nih pertanyaan, bukan pertanyaan curhat ya. Nggak apa-apa. Saya juga mau cerita dulu tapi ya. Kondisi Temal ini pernah saya alami waktu saya kuliah tingkat berapa ya, saya lupa lah.
Kayaknya awal-awal deh sampai tingkat berapa gitu. Saya juga dulu pernah mengagumi seseorang di remaja masjid. Kebetulan saya jadi bendahara waktu itu kan. Wah, kalau bendahara menurut Temal gimana? Sentral nggak? Iya, betul. Sentral. Ya, iya. Kemudian pasti akan selalu dekat dengan ketua. Betul nggak? Iya. Ya. Dan kebetulan itu memang orang yang saya kagumi gitu kan. Tapi saya sadarnya begini, bukan malah ini saya ya, mohon maaf. Tapi saya tidak, ya Allah, mudah-mudahan dia jodoh saya. Enggak. Justru saya begini, ini perasaan saya salah. Saya begitu. Ini perasaan saya salah ya Allah. Ini enggak benar. Ini saya udah didominasi sama setan. Sampai pada akhirnya apa? Saya bilang saya nggak mau lagi jadi bendahara. Dan pasti bendahara beriringan sama ketua gitu kan. Dan kebetulan ketua saya itu usianya di bawah saya. Tapi memang dia karakternya luar biasa gitu. Nah, kayak Temal tadi diselidiki, kepo lah, dikepoin. Ternyata banyak dong cewek-cewek yang antri. Saya sampai benar. Ketika saya berbicara, ya Allah, ini perasaan saya salah. Enggak begini, seharusnya tidak begini. Kolbu saya tidak didominasi oleh nafsu, saya bilang. Akhirnya saya minta supaya saya tidak jadi bendahara lagi. Kenapa? Salah satu upaya saya untuk menjauhkan diri dari dia dan meredam rasa kagum itu. Kenapa? Nah, kan tadi ingat, setan itu menipu daya, memberikan angan-angan gitu kan ya kepada kita. Padahal itu teh apa? Palsu semua gitu. Kan jadi berangan-angan, ya Allah seandainya dia jadi pasanganku, ya Allah semoga dia bla 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 gitu kan, seperti itu. Nah, saya sadar, akhirnya apa? Udah deh, saya gantian dong jadi bendaharanya sama yang lain generasi. Oh, teh gini, geus banyak alasan lah. Tapi saya tetap kekeh petekeh, saya harus keluar dari lingkaran yang membuat hati saya didominasi oleh setan. Gitu. Karena saya pada waktu itu sudah apa ya, sudah menenangkan diri saya, kolbu saya, bahwa saya nanti kalau punya suami tidak diembel-embeli dengan nafsu yang seperti itu. Berhasil? Oh, berhasil. Menyesalkah saya? Oh, tidak, gitu kan ya. Kenapa? Backing saya Allah. Ketika kita punya niat baik, ketika kita punya azam yang kuat untuk meninggalkan lingkaran yang membuat kita banyak berhayal, banyak mengikuti jalannya setan gitu kan ya. Kita keluar dari zona itu, Allah akan turunkan pertolongannya. Bisakah saya? Bisa ternyata. Gitu kan ya. Saya berhasil tuh selama kuliah tidak pacaran, bahkan ketika saya sudah bekerja gitu kan ya. Sampai kan orang tua saya, ini kamu sih sebenarnya punya rasa cinta nggak kepada lawan jenis. Jadi makanya saya bilang tadi di awal, Temal ini normal. Saya mah dibilangin nggak normal. Karena apa? Kapan pernah bawa laki-laki ke rumah? Oh, tidak, saya bilang gitu kan ya. Nah itu kan, artinya apa? Untuk yang kasus seperti ini gitu kan ya, belum tentu itu adalah petunjuk dari Allah. Belum tentu. Itu tadi solusinya apa? Introspeksi dulu. Ini apa nih? Dicari dulu. Timbul dari rasa apa? Kita dari kagum sampai akhirnya kita kepoin kehidupan pribadinya. Kan ya sama, saya ngalami sama. Saya ngepoin dari teman-teman saya sama satu jurusan dia juga ternyata. Bahkan yang sefakultas dengan saya pun gitu kan senang sama dia. Walah, ternyata bukan yang terbaik gitu kan ya, seperti itu. Nah, ini kita cari dulu teh. Kita cari dulu, ini sebenarnya apa nih rasa kagum ini lahirnya dari mana gitu. Bisi ieu mah jebakan-jebakan Batman gitu kan. Yang membuat kita jadi terlena gitu. Sehingga kita justru kalau saya mah saya menyadari ini salah, perasaan ini salah.
Nggak boleh saya ada kalau misalkan senang ya sebatas senang ya dia laki-laki saya perempuan udah selesai ya tidak sampai menghayal dalam tidur dihayalkan oh tidak gitu kan ya. Nah itu kan ya teh ya. Jadi menurut saya itu tadi ini apa yang membuat teteh kagum sampai teteh mengkepoin maaf ya mengkepoin privasi dia gitu kan ya sampai orang seperti apa menurut saya coba diredam diintrospeksi gitu kan coba untuk diredam sedikit-sedikit gitu kan ya dah kita mah memang lawan jenis harus ke lawan jenis lagi sukanya gitu itu justru normal gitu kan ya memang fitrah kita itu sudah Allah titipkan mencintai mengagumi lawan jenis betul itu udah fitrah kita tapi harus sesuai dengan fitrah yang Allah inginkan gitu kan ya kepada siapa ya nanti kepada pasangan nanti yang ketika itu sudah Allah jodohkan gitu seperti itu aja mungkin ya. Iya. Gimana Teh Maliza? Insya Allah terjawab. Cuman ya saya masih bingung gitu, karena kayak nggak, saya nggak komunikasi apapun kok Bubu kayak ya udah dia suka lihat story saya sebatas itu aja gitu, nggak komunikasi, nggak caper sama dia gitu loh. Jadi kayak ini kenapa ya gitu. Saya kayak ya emang diem cuman ada sesekali kayak pengen kepo, cari tahu lagi. Cuman ya udah gitu dalam jangka waktu lama nanti udah gitu. Nggak ada yang caper-caper ke dia tuh nggak ada Ya. gitu. Kalau Teteh komunikasi nggak dengan dia secara terbuka? Enggak pernah juga, pernah komunikasi waktu itu masalah DKM aja gitu, udah Oh tuh iya. udah. Dan juga dia kan anak IT tuh, jadi pernah, Oh. laptop saya rusak, ya udah saya minta minta tolong Hmm. dia, setelah itu udah nggak pernah lagi, nggak Oh, iya. caper-caperan sok-sokan gitu, gitu loh. Ya berarti bisa diredam ya itu mah. Barangkali ya itu tadi kata saya jebakan-jebakan Batman gitu ya, jebakan setan gitu yang membuat kita terus mengagumi. Takutnya nanti jadi ini teh, jadi kecewa lagi, bertepuk sebelah tangan, teteh kagum dianya cuek, kan itu nggak enak banget kalau kata saya mah ya gitu kan ya. Jadi coba untuk diurai lah rasa kagum, diurai lagi, diurai gitu kan ya, sampai pada akhirnya kagum itu hanya sebatas ya engkau itu adalah ciptaan Allah dan aku juga ciptaan Allah. Udah selesai gitu. Atau ini ya tapi bukan berarti ini solusi ya, atau barangkali gitu kan ya. Ada juga yang begini. Ada satu kasus dia itu senang kepada seseorang. Senangnya itu udah senang yang memang ingin nikah dengan dia gitu kan ya, dengan laki-laki itu. Kemudian dia mengupayakan untuk bisa ikut ke saung ta'aruf. Digiringlah gitu kan ya si laki-laki ini untuk ikut saung ta'aruf agar dibina. Pertanyaannya, silahkan aja diperbolehkan. Tapi niatnya, nah niat di saum ta'aruf teh bukan cari jodoh. Atau saya udah punya pilihan, tolong dong dibina nih sama saum ta'aruf. Ya kan? Karena saya senang sama dia, misalkan gitu kan ya. Itu nggak gitu juga. Kenapa? Karena Allah, ya kalau mau ke saum ta'aruf ingin dibina harus lillahi ta'ala. Nggak ada embel-embel ingin menikah dengan dia. Karena apa? Karena jodoh mah bukan milik kita. Jodoh mah Allah yang ngatur, Allah yang punya. Kita mah sebatas sok aja kamu ikut ta'arupan, biar kamu dapat ilmu, biar kamu dapat pemahaman, biar kamu dapat cahaya, dapat ridhonya Allah. Ari urusan kamu bakal nikah jeung saya atau tidak itu mah urusan yang sekian kalinya gitu. Ya, atau bisa seperti itu. Itu ada kasus itu kemarin-kemarin beberapa bulan ke belakang lah gitu kan ya. Nah itu, jadi memang harus bisa mengurai ya teh ya si kerasa kagum ini gitu, biar tidak berkelanjutan. Gitu. Ya itu butuh proses teh, harus bersabar, bersabar atas kekagumanmu kepadanya. Baik, makasih Bubu. Ya, siap, sami-sami. Ya, makasih ya Bubu sama Teh Mariza. Mungkin tadi lebih kepada takutnya kalau misalkan ya gimana lah kalau setan itu ya bisa Nah, iya eh, betul. Kalau emang ya bener. kayak nggak mau berlarut-larut dalam perasaan gitu loh. Saya juga Iya nggak iya mau bener. gitu. Kalau emang
emang dia nggak baik saya, buat apa saya buang-buang waktu kayak ngagum sama dia gitu kan. Betul banget, betul banget. Ya, paling dilanjut ke siapa teh? Ini Teh Emi Zamilah ya Bu. Ada satu lagi pertanyaan, boleh ya Bu ya dijawab Ya, barangkali ya? ya, Ya, ini mohon maaf off kamera katanya Bu ya, karena ya. sedang sakit, tapi ingin bertanya dan Alhamdulillah sedikit ya. curhat. Mm-mm. Iya. Saya merasa takut untuk menikah, bukan karena saya tidak ingin membangun keluarga, tapi karena saya sering melihat dan merasakan sendiri ketidakharmonisan dalam keluarga saya. Kadang saya takut kalau nanti saya justru mengulang luka dan kesalahan yang sama seperti orang tua saya. Gimana caranya supaya saya bisa menghilangkan rasa takut itu dan belajar percaya bahwa pernikahan bisa berjalan dengan baik. Meskipun masa lalu keluarga saya tidak seperti yang saya harapkan. Mohon nasihatnya, Bu. Hmm. Oke. Luka pengasuhan mungkin ya. Sebenarnya tidak ada luka pengasuhan. Ini lebih ke mungkin luka atau trauma ya melihat orang tua. Gitu kan. Kalau saya, tapi saya nggak tahu ya. Ini siapa tadi? Teh siapa? Teh Emi ya? Emi Jamila. Teh Emi Jamilah ya? Teh Emi ya? Saya nggak tahu apakah Teh Emi ini melihat keluarga tidak harmonis itu melihat langsung gitu kan ya atau seperti apa saya tidak tahu. Kalau saya justru ibu saya yang cerita. Bapak kamu itu dengan keluarganya bla 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 bla. Sampai ah gitu tah. Gitu kan ya. Nah, gini teh ya. Masa lalu itu enggak untuk dijadikan patokan hari ini. Enggak teh. Masa lalu itu udah berlalu dan itu kejadian itu tidak bisa kita ulang, tidak bisa kita rubah. Dia akan tetap seperti itu masa lalu itu. Nggak bisa dijadikan pijakan untuk teteh hari ini, saat ini, di sini, dengan kondisi yang seperti ini. Nggak bisa. Kalau untuk jadi pelajaran, oh harus. Ya, untuk dijadikan pelajaran. Tapi tidak untuk menjadi bayang-bayang diri kita. Kenapa? Satu, perubahan zaman sudah jauh. Bisa jadi ya orang tua kita itu memang kurang ilmu. Gitu kan ya. Kayak emakku itu kan enggak sih dijodohkan mah enggak gitu kan ya. Memang memang itu mah apa namanya jalannya gitu ya. Jalannya itu mudah gitulah untuk mendapatkan pasangan makku teh gitu. Tapi ilmu nggak ada. Ilmu nggak ada. Kalau bahasa Sunda tuh morat marit teh benar gitu ya. Tapi makku tuh punya keyakinannya luar biasa kepada Allah gitu kan. Nah, itu bisa dijadikan contoh ya, tetapi tidak untuk ditiru. Tidak menjadikan diri kita itu jadi trauma, luka pengasuhan gitu kan. Karena kondisi dan situasinya sudah berbeda gitu kan. Teteh punya peluang yang sangat besar gitu kan ya untuk tidak pada kondisi yang sama dengan kondisi keluarga teteh. Kenapa? Saat ini di sini di Saung Ta'aruf ya dalam kajian ini, itu kan sebenarnya Allah sedang memberikan solusi. Allah tuh sedang menurunkan kasih sayangnya. Supaya gitu kan ya, kejadian yang masa lampau itu tidak terjadi. Allah sedang mendidik teteh supaya teteh itu berani melangkah. Dengan teteh bertanya itu dari siapa? Dari Allah itu teh. Supaya apa? Teteh dapat solusi. Dari siapa solusinya? Dari Allah kene. Melalui siapa? Ya melalui forum ini gitu kan ya. Berarti Allah di situ ada nggak rasa kasih sayangnya? Ada. Justru Allah tanya gitu kan ya. Supaya teteh itu tidak terpuruk. Tidak selalu berada di bayang-bayang masa lalu gitu kan.
Allah tuh menginginkan Teteh tuh mendobrak justru itu gitu kan, mendobrak masa lalu. Enggak, aku tuh beda dengan mereka, aku tuh beda dengan keluargaku. Saat ini Allah memberikan kesempatan Teteh untuk bertolabul ilmi gitu kan. Sehingga nanti Teteh itu mindset, pemahaman itu akan merubah gitu kan. Itulah cara Allah memberikan solusi kepada Teteh. Membuka peluang yang besar gitu kan ya. Supaya Teteh itu menjadi diri sendiri. Kan nggak bisa selamanya hidup sendiri. Nggak selamanya kita itu hidup dalam ketakutan-ketakutan gitu kan ya. Takut nanti, takut begitu kayak tadi ya, takut menikah, takut gagal gitu kan ya, takut mengalami hal yang sama. Itu teh bisikan setan teh. Tasawur, mengangan-angan sesuatu yang belum terjadi itu nggak boleh. Karena 1 detik ke depan, 2 detik ke depan, kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi. Gitu. Sakitnya Teteh hari ini, itu kan karena kasih sayangnya Allah. Kenapa sakitnya disebut kasih sayang? Karena Allah itu hendak membersihkan gitu kan ya. Dosa-dosa kita bisa jadi dengan diturunkannya sakit kepada kita gitu. Ya. Jadi masa lalu itu harus dijadikan pelajaran aja Teh, tapi tidak terkurung di situ menjadi bayang-bayang dalam kehidupan kita gitu kan ya. Harus berani, harus yakin perbedaan zaman itu akan merubah gitu kan ya, pola pikir kita gitu kan, keyakinan kita gitu kan ya. Kalau misalkan orang tua mah tidak ada kesempatan mencari ilmu tentang rumah tangga, Teteh peluangnya besar. Justru di saung ta'aruf inilah gitu kan ya, kita bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Gitu. Jadi tidak ada istilah luka pengasuhan ya gitu kan ya. Karena kan diri kita milik Allah gitu, seperti itu. Ya, itu ya Teh ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, alhamdulillah semoga bisa menjawab tadi ya. Apa keraguan Teteh karena melihat ya mungkin itu trauma sih ya, bisa jadi trauma dalam keluarga ya gitu Bu, karena memang beberapa teman saya juga ada yang seperti itu. Jadi memang sampai sekarang misalnya Teh ada yang ya takut menikah tuh karena ngelihat orang tuanya gitu, tapi betul tadi ya Allah Masya Allah gitu ya tadi Bu Sari itu cukup menguatkan gitu ya buat mungkin tadi pribadi-pribadi yang merasa takut gitu. Jadi, ya yuk kita, dobrak gitu ya, bahwa kita bisa insya Allah gitu ya, karena tadi ya bisa jadi tadi, ketika kita ada di wadah ini gitu ya, barangkali itu juga adalah satu petunjuk dari Allah ya, bahwa, mungkin Allah pengen, apa ya, menyadarkan kita yuk atau kalau misalkan kita takut, kalau misalkan kita ragu, ya tadi ya kita trauma sama keluarga kita yang seperti itu dan kita nggak mau gitu ya punya, rumah tangga yang seperti itu gitu ya. Yuk atau kita belajar, mungkin itu ya, satu petunjuk dari Allah gitu, dengan adanya wadah ini juga harapannya itu bisa membantu gitu ya, banyak orang, teman-teman yang lainnya juga gitu ya, dengan forum ini tuh bisa teringatkan lagi gitu, bahwa ya kita sebagai insan yang nanti mungkin barangkali, akan mempertanggungjawabkan hidup kita ya masing-masing gitu. Jadi ya ini mah jalan saya gitu ya, jalan saya ingin menjadi hamba yang lebih baik lagi dengan ilmu, dengan ketakwaan diri gitu ya di hadapan Allah, yang harapan juga tadi ya keluarga, kita juga semuanya nggak maulah seperti itu ya, pengen berhasil menjadi usroh thayyibah tadi ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim ya Bu, dan teman-teman yang Ya. lain. Iya. Iya siap, dan Teh Emi Jamilah juga makasih banyak ya gitu, cepat lekas sembuh ya. Sepakilah. Ya, paling mungkin cukup 2 pertanyaan aja ya Bubu untuk malam ini Ya. karena sudah malam juga. Barangkali sebelum ditutup dari Bubu Sari ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Ya, intinya gini ya teman-teman. Pastikan diri kita itu selalu iman kepada Allah. Pastikan ibadah kita itu karena Allah. Pastikan bahwa kita bergerak gitu kan ya. Bergerak apapun itu karena Allah yang menggerakkan gitu kan ya.
Kalau bahasa Sunda nama abdi di dieu teh tapak damalnya Allah. Apapun yang aku lakukan itu karena Allah gitu kan ya. Jadi haruskah kita ragu akan ketentuan Allah dan jaminannya Allah? Udah berumah tangga mah pasti udah dijamin. Saya mau kasih contoh luar biasa. Tukang coet, ada yang tahu coet teman-teman? Tahu lah ya, coet. Dipanggul dong dari pagi sampai malam. Di kanan 3, di kiri 3, belum lagi anak-anaknya. Apa itu namanya teh? Ulek-ulekan teh apa? Ngereyeh. Tapi dia mampu menapakahi keluarganya. Coba. Orang mikir gini, aduh bapak, eta sehari dapat berapa? Cukup enggak? Matematika manusia mah enggak cukup. Enggak cukup. Cukup di mana enggak cukup. Tapi lihat Allah. Mampu mengurus anak dan istrinya. Bahkan dirinya sendiri. Tukang cowe. Bahkan ada tukang apa itu bangku yang dari bambu. Pak, itu bakal laku henteu? Ada yang nanya. Laku. Kenapa? Aya nu jual, aya pasti aya nu beli. Tuh tingali. Lihat betapa penjual itu teh yakin kepada Allah. Terus yang bikin kita ragu teh apa atuh? Kalau tukang coet, tukang bangku bambu aja mampu menapakahi anaknya, istrinya, apalagi kita yang mungkin penghasilannya lebih dari itu. Terus yang bikin ragu apa? Kalau semuanya itu Allah yang meliputi pekerjaannya atas diri kita. Itu. Ya. Kalau masih ragu, coba untuk riadoh. Riadoh, terus riadoh. Riadohnya apa? Perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak sholat, gitu ya. Coba itu dilakukan, gitu. Sehingga keraguan itu akan hilang sedikit demi sedikit, gitu. Karena ini butuh waktu, gitu. Untuk yakin kepada Allah teh butuh prosesnya, butuh waktu, gitu. Tapi kalau kita yakin, Allah akan menurunkan pertolongannya. Dan itu harus yakin, harus menjadi jiwa buat kita bahwa yakinlah Allah itu sebagai penolong. Ya, itu aja yang bisa disampaikan. Atur nuhun ke semuanya, sehat. TMI-nya enggal damang untuk semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan, kemampuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bu Sari atas ilmu dan kesempatannya untuk berbagi tadi mungkin pengalaman, cerita ya. Masya Allah. Semoga apa namanya ya tadi ada hikmah petunjuk dari Allah ya dari kisah-kisah yang mungkin tadi juga dari pertanyaan-pertanyaan peserta ya dari Teh Mal sama Teh Emi juga Masya Allah ya gitu ya itu mungkin jadi pertanyaan kita semua juga ya yang hadir di sini gitu ya yang masih ragu yang masih takut untuk menikah ya Masya Allah. Nah betul banget tadi kata Bu Sari ya jadi memang saum ta'aruf ini tuh harapannya kita sama-sama luruskan niat gitu ya bahwa memang di sini itu bukan mencari jodoh ya fokusnya tapi mencari ilmu gitu. Kalau jodoh mah memang itu tuh bonus lah dari Allah ya rezeki dari Allah bahkan kan kita nggak pernah tahu ya jodohnya tuh siapa di mana sekarang gitu ya. Tapi tadi ya yang apa ya kalau saum ta'aruf tuh lebih mementingkannya ya tadi gimana ya supaya membangun jiwa juang gitu ya dalam mencari ilmu dan juga memperdalam keimanan kepada Allah gitu ya karena memang tadi ya untuk membangun suatu usroh thayyibah itu tuh betul-betul butuh ilmu banget, butuh ketakwaan yang luar biasa gitu. Jadi tapi tadi ya untuk bisa dapat ilmu dan ketakwaan yang luar biasa itu tuh memang perlu apa ya perlu terus menerus gitu ya bahkan mungkin bisa saja diulang-ulang mungkin tadi apa yang disampaikan sama Bu Sari itu juga pernah mungkin disampaikan juga di kajian sebelumnya ya gitu mungkin teman-teman yang sudah pernah mengikuti kan tapi ya tadi karena memang yang namanya pesan-pesan Allah ya ayat-ayat Allah
atau ya tadi Al-Quran dan As-Sunnah itu memang harus terus diulang-ulang, ya tadi lewat bimbingan gitu ya, nggak bisa juga misalnya kayak kita baca sendiri gitu ya, belajar sendiri kan tadi ya kalau kata Bu memang kita perlu untuk bersilaturahim ya gitu sama pembina kita misalnya atau orang yang lebih paham ya mengenai ilmu. Dan Insya Allah ya, semoga tadi ya sedikitnya bisa apa ya menjawablah keraguan-keraguan dan ketakutan daripada teman-teman semuanya ya. Masya Allah, makasih banyak. Hatur nuhun atas waktunya juga ya teman-teman. Insya Allah teman-teman ini adalah orang-orang terpilih yang dipilih Allah untuk hadir di sini ya dari sekian berapa ratus ya orang yang ada di info kajian, tapi teman-teman lah yang terpilih untuk bisa mengikuti kajian ini ya berarti ya inilah bentuk kasih sayang Allah dan tanda juga gitu ya, tanda bahwa yuk lebih semangat lagi untuk bisa mencari ilmu dan berjuang terus untuk apa ya menuju usroh thaibah sama-sama bareng-bareng saling mengingatkan dan menguatkan ya. Ya paling gitu ya teman-teman karena sudah malam juga selamat istirahat juga ya. Kita tutup saja kajian kali ini dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Selamat beristirahat tadi dan selamat beraktivitas di esok hari ya teman-teman. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Teteh Sadayana.